Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdillah dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya membuat vlog eh, vlog tentang untuk penyelesaian ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi dari kelas karyawan 01 yang dibimbing oleh dosen kita, dosen pengampu, yaitu Bu Ira Diana Solihati SSI MMSI. Nah, sebelumnya di sini sebelum lanjut ke materi, di sini saya sudah ada nama, NIM, dan kemudian dosen. Nah, dari materi pokok bahasan yang pertama ada metode transportasi dengan diantara aturan NWC, yaitu Northwest Corner, teknik inspeksi ongkos terkecil, FAM Vogel Approximation Method. Yang kedua, metode penugasan dengan metode pengairan, maksimisasi dengan jumlah besar sama dengan jumlah kolom, dan seterusnya. Dan pokok bahasan yang ketiga dari teori permainan ada strategi murni, strategi campuran, dan solusi grafik. Nah, oke, langsung ke materi saya. Maaf. Nah, di sini ada metode NWC, yaitu perusahaan mobil memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksi kepada 3 kota, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah dari Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 150, 70, dan 80. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 150, 50, 40, dan 60 secara berurutan. Nah, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik NWC. Tabel metrik berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut dan jumlah permintaan yang harus dikirim dan biaya angkut per unit dalam SMU atau satuan mata uang. Nah, di sini saya ada soal atau contoh. Nah, dari pabrik atau kota, yang pabrik A dari ini pabrik atau kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan S adalah satuan mata uang. Nah, sini. Dan dari pabrik A Jakarta mempunyai nilai 20, Bekasi 30, Depok 10, dan Tangerang 50. Dan ketika ditotalin menjadi 150. Begitu juga dengan pabrik B, Jakarta 30, Bekasi 20, Depok 30, Tangerang 20, dan hasilnya adalah 70. Dan pabrik C dari Jakarta 50, 30, 40, 60, Bekasi, Depok, Tangerang, dan totalnya adalah 80. Dan ketika di totalnya berikut jadi ada 300. Nah, jadi kurang lebih ini tabel-tabelnya, dan jadi biaya totalnya itu dari 20 ke 150 ditambah 20 per 50, dan hasilnya adalah 90. Dari soal metode inspeksi, sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing adalah pabrik A 50 ton, pabrik B 80 ton, pabrik C 70 ton, dan permintaan adalah Yogyakarta 80, Surabaya 70, Sleman 50 ton. Kemudian kita menghitung dan menganalisa biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik inspeksi. Dan di sini ada tabel menunjukkan jumlah produksi paling banyak yang bisa diangkut, jumlah permintaan yang dikirim, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU, satuan mata uang. Ini pabrik, kota Yogyakarta, Surabaya, dan Sleman. Nah, di sini sudah ada angka-angka yang saya sebut tadi, dan hasilnya ada 200.
Nah, untuk menghitungnya langkah-langkah menghitung jadi begini. Jadi biaya total keseluruhannya dibandingkan dengan 4.600. Kalau dengan metode FAM, suatu perusahaan punya 3 pabrik produksi dan 3 gudang penyimpanan hasil produksi. Berikut masing-masing jumlah produksi dan kapasitas gudang, yaitu pabrik A 250, pabrik B 150, pabrik C 100, dan jumlah kapasitas gudang yaitu dari gudang E, gudang X 200, gudang Y 150, kemudian gudang Z 150. Nah, kita menghitung biaya transportasi terbaik sehingga dilakukanlah menggunakan teknik FAM, teknik tabel metrik, menunjukkan produksi paling banyak yang bisa diangkut. Jadi segini, selisih 1 dari 70 kurangi 30 sama 40, dan ini yang terbesar dari selisih yang lainnya 20 sama 20. Terus ada lagi, nah di sini dari selisih kedua kita menunjukkan angka yang terbesar dari selisih kedua. Dari gudang X dan Y ada jumlah 10 dan 10, kemudian gudang Z ada 30. Kemudian dengan gudang yang selisih ketiga yang terbesar ada 20 karena pabrik B dan C memiliki nilai 0. Nah, dari minimasi jumlah baris atau sama dengan jumlah kolom. Nah, suatu perusahaan mempunyai proyek pekerjaan yang berbeda untuk menyelesaikan oleh 4 tim. Biaya penugasan setiap tim untuk memperkerjakan berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Tiap karyawan dalam tim mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama para tim yang berlainan juga berbeda. Bagaimana menugaskan 4 tim ke 4 tugas agar total biaya minimum. Sini ada strategi murni yang digunakan jika permainan stabil lebih dari ada titik sandal atau sandal point. Titik sandal lebih dengan minimax atau sama dengan maksimum. Nah, di sini ada pemain A dari strategi 1, 2, 3 dan pemain B dari strategi 1 sampai 6, dan ini pun nilai-nilai angka tersebut. Dan di minusnya di strategi 3, dan kalau strategi 2 minusnya kepada di strategi 4 minus 10. Nah, kita menentukan strategi terbaik bagi masing-masing pemain. Berikut jawabannya adalah nih, dari strategi maksimum, dari strategi 1 15, strategi 2 11, 3 16, strategi 4 15, strategi 5 13, dan strategi 6 12. Jadi minimax sama dengan maksimum sama dengan 11, lebih besar dari permainan seimbang atau stabil. Nah, titik sandalnya di 11 yaitu nilai permainan V. Nah, kalau di strategi campuran, untuk permainan tidak seimbang, memiliki strategi dilakukan dengan mengevaluasi kombinasi strategi lawan menggunakan prinsip peluang atau distribusi probabilitas. Di sini Anda mendefinisikan beberapa, yaitu X per I adalah peluang pemain baris akan menggunakan strategi ke I. Y per J adalah peluang pemain kolom akan menggunakan strategi ke J. Contoh tabel kurang lebih seperti ini. Oke, kita loncat ke solusi grafik. Solusi grafik dapat digunakan jika paling salah satu pemain mempunyai hanya 2 grafik, 2xn atau mx2. Nah, perhatikan matrik payoff untuk 2 pemain sebagai berikut. Nah, ini dari grafiknya, dari solusi grafiknya menghitung X1 dan X2 dengan menganggap pemain B menggunakan strategi murni. Maka ekspektasi perolehan bagi pemain A adalah sebagai berikut. Dari strategi murni B, di sini ada nilai 1, 2, 3 sampai N, dan ekspektasi perolehan A per 11
X1 ditambah A21 X2. Dan untuk yang ke angka 2, A12 X1 ditambah A22 X2. Dan yang ketiga A13 sama dengan ditambah A23 X2. Dan hasilnya adalah A1 per N X1 ditambah A2 per N X2. Jadi ekspektasi digambarkan dengan sumbu horizontal X1 dari 0 sampai 1 dan vertikal sebagai ekspektasi perolehan. Nilai optimum X1 dan X2 dan V akan didapat dari titik perpotongan. Nah, titik perpotongan menunjukkan strategi B yang digunakan. Maka Y1, Y2 dan sampai YN selanjutnya dapat ditentukan. Nah, untuk strategi murni, permainan di bawah memiliki nilai minimax, yaitu dengan 3 dan maksimumnya min 2. Permainan tidak seimbang. Nah, dalam pemain A ada strategi 1 dan 2, pemain B strategi 1 sampai strategi 5. Dan ini ada nilai-nilai angka tersebut dengan solusi grafik pemain A dari X1 dan X2 dari strategi 1. Jadi 2, 4, 5, min 2, min 1 dari Y1 sampai Y5. Untuk strategi 2, 3, min 1, min 2, 6, dan 5. Nah, untuk membagikan pemain A berikut seperti ini strategi murni B dan ekspektasi perolehan A. Nah, disinilah contoh grafik yang saya berikan. Nah, di grafik tadi ada 6 titik perpotongan yang menjadi kandidat solusi optimal untuk X1 atau titik perpotongan garis 1,2, 1,3, 2,4, 2,5, 3,4 dan 3,5 dalam kelompoknya per kelompok itu. Karena pemain A adalah pemain baris di mana kita akan memaksimumkan ekspektasi perolehan minimum, maka solusi optimalnya adalah titik perpotongan ungu untuk perpotongan garis 2 dan 4 dari titik perpotongan ungu. Nah, di sini. Kemudian dengan demikian X1 sama dengan 7/13 dan X2 sama dengan 1 min 7/13 sama dengan 6/13. Kemudian V sama dengan 5X1 dikurangi 1 sama dengan 22/13. Diperoleh dengan memasukkan nilai X1 pada pers 2 atau 4. Nah, untuk pemain B, solusi optimal bagi pemain A di atas merupakan perpotongan dari 2 dan 4. Hal ini menunjukkan bahwa B dapat mengkombinasikan kedua strategi tersebut. Kombinasi strategi 2 dan 4 menunjukkan bahwa Y1 sama dengan Y3 sama dengan Y5 sama dengan 0. Nah, di sini hasil pemain daripada pemain A dan pemain B dari X1, X2, Y2 dan Y4. Nah, strategi murni, kemudian ada ekspektasi perolehan B. Nah, jadi kesimpulannya adalah 6Y2 dikurangi 2 sama dengan min 7Y2 ditambah 6. Maka Y2 sama dengan 8/13 dan Y4 sama dengan 5/13. Dibagi Y1 sama dengan Y3 sama dengan Y5 sama dengan 0. Dan hasilnya total keseluruhannya adalah 22/13 atau sama dengan nilai yang di atas. Oke, cukup sampai sini. Saya mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari segi kurangnya menjelaskan materi tersebut dan kurangnya jelas dari pembicaraan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.